Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Positif, podcast sore inspiratif bareng aku, Dea Alivia. Positif, podcast sore inspiratif. Nah, jadi sore ini aku bakal ngajakin kalian buat ngobrol santai tentang Skol Fitrah. Dan tentunya aku juga udah undang bintang tamu atau guest star spesial yang pastinya udah apal banget nih lika-liku dari Skol Fitrah sendiri. Langsung aja kita sambut, ada Bunda Desi. Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bunda? Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Sore-sore gini kalau di Bandung kadang suka mendung gitu ya. Ya. Tadi waktu jalan ke sini macet. Enggak, alhamdulillah. Enggak ya, Lancar. alhamdulillah. Oke nih Bunda, boleh tahu nggak sih nih Bunda, Skol Fitrah itu apa sih? Ya, Skol Fitrah itu sebuah komunitas gitu ya Kak. Wadah belajar untuk orang tua dan calon orang tua juga seperti Kak Dea gitu ya. Untuk mempelajari tentang seluk-beluk fitrah diri manusia, fitrah diri tentang dirinya, tentang keluarganya, anak-anaknya, dan juga tempat kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut gitu. Sehingga nanti potensi yang kita miliki itu bisa bermanfaat buat diri, keluarga, dan juga masyarakat yang lebih luas. Oke, nah ini mungkin penonton teman-teman yang ada di rumah ya Bunda yang ada di rumah juga masih belum tahu secara jelas apa sih fitrah sebenarnya. Fitrahnya sendiri itu apa sih Bun? Oke. Kalau dari kata fitrah saya pikir sudah banyak yang familiar ya, sudah banyak yang paham. Fitrah itu biasanya konotasinya itu terkait dengan Hari Raya Idul Fitri gitu ya, di mana fitrah sendiri artinya adalah suci. Ya, betul, suci. Tapi kalau secara lebih luasnya atau lebih dalamnya, fitrah itu artinya bawaan, ciptaan, suci gitu ya, terus juga kebaikan. Nah itu kita berangkat dari situ, mengambil konsep fitrah manusia itu dari situ, dari potensi kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nah tadi Bunda sempat membahas tentang manusia dan fitrah. Manusia memiliki fitrahnya sendiri. Itu maksudnya gimana ya Bun? Ya, jadi Allah itu sudah menginstall ya, kata guru saya almarhum Ustaz Haris Santosa, fitrah itu sebenarnya sudah terinstal atau sudah disiapkan oleh Allah kepada semua makhluk ciptaannya yang bernama manusia. Jadi setiap manusia itu sudah diberikan fitrah kebaikan atau potensi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana nanti potensi kebaikan ini mesti dieksplorasi atau sebagai modal bagaimana dia menjalani peran hidupnya di muka bumi ini sebagai pengemban misi risalah Allah gitu. Oke, jadi biar kita sebagai manusia tuh ada manfaatnya gitu ya Bun? Betul, pasti. Oke, saya bermanfaat tetap ya. Nah, kita sebagai manusia, gimana sih Bun cara menjalankan fitrah itu sendiri dengan baik? Karena kadang manusia kan ada yang kayak males gitu loh, iya kan? Ya. Gimana tuh caranya biar kita tuh, apa ya bahasanya, tertata gitu lah. Iya, iya. Betul. Jadi memang kita itu perlu menyadari ya bahwa ketika kita dilahirkan, kita membawa potensi kebaikan itu harus diyakini dulu, karena memang dalam Al-Quran dijelaskan bahwa fitrah itu potensi kebaikan dan itu haruslah dieksplorasi atau dioptimalkan sebagai bentuk bekal kita. Nah, kaitannya manusia dengan fitrah itu sendiri adalah bagaimana modal fitrah itu yang sudah diinstal itu untuk modal kita. Misalkan di dalam diri kita itu ada yang namanya fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat, fitrah seksualitas, dan yang lainnya. Nah, di mana fitrah-fitrah atau kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita itu kita eksplorasi, kita kenali dulu ya, kita kenali, kita tumbuhkan, kita rawat, kemudian kita eksplorasi untuk sebaik-baik peran kita. Nah, itu yang lebih yang secara dasarnya seperti itu konsep manusia dengan fitrahnya. Tapi untuk cara menjalankan fitrah itu sendiri gimana? Biar kita tuh kayak terpacu gitu. Iya, oke. Yang pertama harus mengenal visi misi hidup dulu ya. Setiap manusia harus mengenal dirinya. Untuk mengenal dirinya itu berbagai macam cara. Nah, misalnya kalau yang secara yang mudahnya sih sebenarnya untuk mengenal
diri itu adalah kita membaca tentang apa sih saya ini, siapa sih diri saya ini, mengapa Allah menciptakan ke muka bumi. Dan harus kita yakini Allah itu tidak menciptakan kita dengan sia-sia, pasti ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan inilah yang harus kita gali. Maka di dalam Al-Quran dikatakan manusia itu punya visi dan misi atau punya tugas-tugas mulia, antara lain sebagai khalifah fil ard, sebagai abdillah, sebagai hamba Allah, dan juga sebagai khalifah fil ard. Itu ya, ada 3 ya yang sangat sering kita dengar bahwa tugas atau misi manusia itu seperti itu. Nah, ketika kita kenal 3 misi itu, kita mulai mengeksplorasi gitu. Oh, ternyata sebagai hamba Allah ini apa tugas saya? Salah satunya bermanfaat untuk manusia, bermanfaat buat lingkungan, kemudian juga bermanfaat buat diri kita sendiri, sehingga hidup kita itu tidak sia-sia. Terus kalau sebagai khalifah fil ard, tentu saja sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, ini cara menggalinya ini sebenarnya banyak cara ya. Salah satunya adalah lewat menggali diri lewat tracking your life. Nah, kayak gitu. Kita di Syule Fitrah juga ada worksheet atau modul-modul bagaimana cara bisa menggali diri gitu atau mengenal diri. Nah, itu ada cara-caranya gitu. Oke, ngomongin manusia punya visi misi. Tentunya Skofitra sendiri juga pasti punya visi misi ya, Bun. Ya. Kalau boleh tahu apa sih nih visi sama misinya Skofitra sendiri? Ya, visinya adalah bagaimana kita ingin ya komunitas ini menjadi komunitas terdepan gitu, atau paling tidak komunitas yang konsisten untuk menebarkan nilai-nilai fitrah atau nilai-nilai kebaikan yang dimiliki oleh ayah bunda, calon ayah bunda, anak-anak gitu ya. Sehingga kami juga berharap ketika fitrah ayah bunda dan calon ayah bunda ini tumbuh optimal, kemudian mereka menebarkan kebaikan. Nah, disitulah sebenarnya hakikat visi Syule Fitrah itu tercapai gitu. Jadi terkait visi Syule Fitrah sendiri, kita dalam waktu dekat kemarin ya ada semacam sedikit rebranding, bahwa ketika bicara tentang fitrah manusia itu kita harus meyakini fitrah itu hakikatnya adalah menempatkan kepada iman dan spiritual kita gitu. Fitrah sendiri berasal dari Allah, maka kita harus meyakini keberimanan kita atau spiritualisme kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau Kitabullah gitu ya. Nah, dari situ Syule Fitrah kini mulai menjajaki atau menggali nilai-nilai keimanan dan spiritualisme itu dalam konteks inspire psikologi gitu Kak. Jadi ada nilai-nilai setelah kemarin kita belajar tentang fitrah manusianya, kemudian kita kembali kepada landasan dasarnya yaitu iman dan spiritualisme, di mana Syule Fitrah ini setelah menggali potensi manusianya, kita nanti akan mengembalikan atau menggali lagi nilai-nilai iman dan spiritualitas kita, atau secara sederhananya value Syule Fitrah kini ada inspire psikologi gitu. Inspire itu adalah iman and spiritual education psikologi. Iman and spiritual education psikologi. Psikologi keren banget. Dari guru kami juga yaitu Ustadz Adriano Rusfi atau Ustadz Aat. Iya. Nah, kalau untuk goals-nya sendiri, ada nggak nih beberapa goals dari Syule Fitrah yang mungkin ada yang dituju gitu? Iya, pasti ya. Kita setelah punya mindset atau punya pandangan atau punya cita-cita, maka kita mengimplementasikan ke dalam sebuah aksi gitu ya. Aksinya itu kami mendampingi atau mengadakan kegiatan-kegiatan atau program-program mendampingi orang tua dan calon orang tua, bagaimana mereka mengenal fitrah dirinya gitu ya, bagaimana mereka menggali fitrah dirinya dan bagaimana mereka merawat serta menumbuhkan fitrah dirinya. Kemudian kalau mereka sudah mengenal tentang fitrah dirinya, mereka nanti kita motivasi gitu ya, kita bangkitkan rasa kepercayaan dirinya untuk menjadi orang tua pertama dan utama untuk anak-anaknya. Maka kami mengajak orang tua dan calon orang tua untuk berani merencanakan atau merancang kurikulum anaknya sendiri di rumah gitu ya. Iya. Jadi kita mensupport juga sekolah-sekolah di luar sana untuk memanggil kembali para orang tua
berperan menjadi perancang kurikulum anak-anaknya sendiri. Oke. Gitu. Jadi nggak cuma di sekolah ya pakai kurikulum, tapi di rumah juga ada kurikulum. Betul banget kan. Biar anak-anak tuh sudah terbiasa dari kecil gitu ya Bun, dengan adanya aturan gitu. Iya. Sistem lah ya. Oke, dengan adanya sistem. Oke. Nah Bun, dia penasaran nih, kenapa sih yang diangkat dalam Syul Fitrah itu pendidikan tentang keluarga? Ya, begini Kak, sebenarnya cerita pengalaman sedikit ya, nggak apa-apa ya, flashback. Karena memang Syul Fitrah ini berangkat dari pengalaman saya dan juga rekan-rekan orang tua gitu ya. Dulu diawali di Hebat Community, Home Education Based on Akhlak and Talents Community, yang saat itu juga saya inisiasi dan saya bangun bersama teman-teman di Bandung. Kemudian dari situ kita menggali lebih dalam tentang pendidikan berbasis fitrah. Tadinya pendidikan keluarga atau home education gitu ya. Home education based on fitrah gitu. Nah, dari situ kita belajar, kita menggali, kemudian mengadakan kuliah-kuliah online sampai juga dengan workshop dan kuliah offline-nya. Nah, dari situ kita banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua, curhat-curhat, keluhan-keluhan, serta mereka menanyakan atau berkonsultasi bagaimana permasalahan-permasalahan keluarganya ini bisa dihadapi dengan tenang dan baik. Intinya mah mereka curhat lah gimana gimana solusinya atas permasalahan keluarga mereka. Nah, dari situ setelah selesai kaderisasi gitu ya, selama kurang lebih 6-7 tahun saya membantu atau membangun komunitas itu. Kemudian tiba saatnya untuk kaderisasi dengan pengurus-pengurus baru, maka saya mulai menjajaki aktivitas atau kegiatan parenting lainnya yang lebih dekat ke masyarakat, lebih membumi, karena selama ini kita lebih sering di online gitu. Nah, maka ketika itu ada kuliah Fitrah Based Life oleh Ustadz Hari. Fitrah Based Life ini diangkat setelah Fitrah Based Education. Nah, setelah Fitrah Based Life ini selesai, ada perkuliahan, saya terpikir bersama teman-teman, apakah member yang sudah ada ini kita biarin aja atau kita bubarkan atau bagaimana? Nah, kemudian saya berpikir agar member-member yang sudah ada ini, yuk kita giatkan lagi, gitu. Kita bangun lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih intens. Maka saya terpikir kepingin banget ada komunitas yang gue banget ala saya gitu ya. Gue banget ya. Yaitu saya kepikiran inspirasinya itu nama Syule itu adalah dari Ustadz Aat, karena Ustadz Aat pernah ngasih materi tentang Syule, tentang filosofi Syule. Kemudian fitrah itu dari Ustadz Hari. Kemudian konsepnya adalah pendidikan rumah. Nah, pendidikan rumah ini atau pendidik rumahan itu sering diangkat atau sering dibahas oleh Bang Ical gitu. Jadi guru-guru kami itu, maka tercetuslah Syule Fitrah gitu, Syule Fitrah. Nah, seperti itu sih Kak sejarahnya kurang lebih. Jadi diangkat dari sebenarnya kisah nyata gitu ya, pengalaman nyata dari teman-temannya Bunda Desi sendiri. Betul. Gitu. Jadi terbentuklah Syule Fitrah. Jadi dari tadi saya salah sebut, harus Syule Fitrah gitu ya Bun. Lebih enaknya Syule Fitrah. Nah, menurut Bunda sendiri, seberapa penting sih Bun fitrah dalam pendidikan keluarga? Iya, penting sekali ya. Kembali lagi, fitrah itu kan sebagai sebuah bawaan atau modalitas yang diberikan oleh Allah. Nah, modalitas itu hakikatnya adalah mengembalikan keimanan dan spiritual kita kepada Allah dengan panduan kitabullah. Jadi penting untuk semua keluarga-keluarga, sebelum kita bicara teori, sebelum kita bicara konsep, sebelum kita bicara how to, kita harus tahu dulu tentang why-nya dan landasannya. Nah, mengapa kita harus belajar fitrah, mengapa kita harus mengenal diri, mengapa kita harus mengenal Allah. Nah, kembali lagi kepada konsep iman dan spiritual kita, di mana iman dan spiritual kita itu kita kembalikan kepada hakikat Rahman dan Rohimnya Allah gitu ya, sifat baiknya Allah. Nah, seperti itu. Dan berangkat dari sebuah kesadaran, sebuah keyakinan bahwa kita punya potensi baik gitu. Tinggal kita rawat dan eksplorasi. Oke nih, jadi buat ayah bunda yang pengen banget buat belajar parenting, boleh banget langsung cek official Instagram dari Syul Fitrah @syulfitrah. Nanti boleh ditulis ya tim editornya. Oke nih Bun, ada kegiatan apa aja sih di Syul Fitrah ini? Atau kegiatan yang mungkin ada plan lah ke depannya biar lebih terupgrade lagi di Syul Fitrah ini?
Ya, yang pasti karena kita adalah komunitas pendidikan keluarga, yang menjadi benchmark-nya itu adalah kegiatan-kegiatan parenting gitu Kak. Kegiatan parenting berbasis fitrah, iman dan spiritual. Nah, di situ kita ada pendampingan gitu ya, pendampingan kelas mula, pendampingan kelas dewasa, kemudian juga ada pendampingan pemuda dan juga ada pendampingan anak. Nah, pendidikan keluarga ini yang utama adalah untuk orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya sudah yakin, sudah percaya diri, sudah optimis dan rileks, insya Allah nanti dia juga akan berani dan percaya diri untuk mendampingi anak-anaknya gitu. Oke. Iya. Dan dia sempat dia spoiler dikit nih, di Shell Fitra sendiri kan ada beberapa kelas ya Bun. Betul. Kalau boleh tahu diperkenalkan tapi sedikit aja biar ayah bunda yang ada di rumah kepo terus Penasaran ya? Iya, biar langsung kunjungin Instagram dari Shell Fitra apa Bun? @Sholefitra. @Sholefitra. Jangan lupa diedit ya biar para ayah bunda juga jelas gitu. Apa aja nih Bun kegiatannya? Ya tadi ya ada kelas yang sedang berlangsung adalah kelas mula dan kelas dewasa. Sekarang sedang berjalan kelas mula yaitu kelas untuk orang tua dan calon orang tua ya. Orang tua dengan usia pernikahan 0 sampai 6 tahun. Kalau untuk pemuda-pemudinya di luar sana adalah teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan gitu ya, atau yang jomblo-jomblo tapi pengen segera mendapat jodoh. Nah, ini perlu disiapkan dulu nih ilmunya ya sebelum kita bicara ke pernikahannya itu sendiri. Jadi ilmunya itu ada di kelas mula. Silahkan daftar, insya Allah masih ada waktu. Di situ akan belajar bersama Ustadz Taat, bersama guru-guru kita langsung semua. sama gurunya langsung Ya, gitu ya Bun, ya. yang udah profesional. Nah lalu nanti akan nyambung juga Kak di bulan Oktober. Kita ada kelas dewasa bersama Bang Ical. Nah, di situ di kelas dewasa itu kita akan workshop, merancang langsung, praktek langsung bagaimana membuat kurikulum keluarga, khususnya kurikulum buat anak. Gitu. Jadi beda kelas, beda guru ya Bun Beda ya? kelas, beda guru, beda konsep. Jadi insya Allah. Dan nanti pesertanya juga beda targetnya ya. Nah, boleh nih Bun, kenapa sih penonton tuh harus ikut kegiatan yang ada di Shell Fitra? Ya, bicara parenting atau pendidikan keluarga itu jalan sepi ya Kak Dea ya. Artinya kalau kita bicara pendidikan kan yang sangat familiar itu adalah pendidikan formal gitu ya. Pendidikan yang memang sudah terstruktur, sudah ada kurikulumnya dari Diknas, nah seperti itu. Tapi banyak yang belum sadar gitu ya, belum sadar bahwa sejatinya pendidikan utama dan pertama itu berangkatnya dari rumah gitu. Makanya tidak heran kalau persekolahan atau guru-guru atau pendidik-pendidik di luar sana sering mengalami kendala, sering curhat juga gitu ya, bahwa tugas mereka berat gitu ya, sudah menyiapkan administrasi, mengajar siswa, terus juga punya PR harus membersihkan gitu ya, membersihkan kotoran-kotoran dalam tanda kutip. Mereka juga harus membuat karakter anak-anaknya juga baik gitu, dituntut bahkan ya, gitu. Nah, jadi ini menjadi PR yang sangat menggunung buat guru ya. Makanya kita coba mengembalikan pemahaman dan konsep yang benar bahwasanya pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab dari rumah atau tanggung jawab orang tua, ayah dan bundanya. Nah, bukan bundanya saja, bukan ayahnya saja, tapi ayah dan bundanya. Nah, ketika ayah dan bundanya bisa menyiapkan kurikulum itu, insya Allah tugas persekolahan juga tidak berat gitu ya. Karena tugas mendidik dan mengasuh itu utamanya di rumah oleh ayah bundanya. Tugas sekolah sebenarnya mengajar gitu. Iya betul. Nah, jadi penting banget nih buat melengkapi. menumbuhkan karakter anak di lingkungan rumah. Itu yang nomor satu ya itu Bun? Nomor satu. Oke, buat ayah dan bunda yang ada di rumah, teman-teman juga yang lagi nonton, please don't go anywhere, karena setelah yang satu ini kita bakal balik lagi, dan tentunya kita bakal bahas hal-hal yang lebih seru bareng Bunda Desi. See you! Nah Bun, kalau untuk kelas pemuda sendiri nih, kira-kira kapan nih mau dimulainya? Ya, untuk kelas pemuda sendiri juga salah satu segmen favorit kita juga ya. Insya Allah bulan Oktober mengambil momen. Kak Dea, kedengarannya kurang enak badan ya? Iya, suaranya kayaknya dari kemarin-kemarin masih musim radang, karena kayak Bandung tuh sering hujan kan akhir-akhir ini Bun, jadi suaranya jadi kayak kodok. Perubahan cuaca kayaknya ya. Oke, Kak, saya punya
rekomendasi nih ya, sebuah suplemen kesehatan. Oh iya? Iya. Apa nih kalau boleh tahu nih? Madu lemon. Nah, Oke. khususnya Motherby madu lemon. Ini adalah suplemen yang bagus banget yang bisa kita pakai untuk atau bisa kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini dia. Saya bawa sehari-hari. Oh iya? Iya, Motherby madu lemon ini adalah suplemen yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Gitu. Tapi aman, Bun? Aman dong. Buat karena ibu hamil juga? Iya. Oke. Kalau dari anak-anaknya, dari umur berapa? Ada nggak? Iya. Peraturannya gitu? Selama anak-anaknya tidak mengalami alergi atau gangguan khusus, Oke. insya Allah aman. Gitu. Jadi bisa semua kalangan umur gitu ya, Bun? Ke semua kalangan umur. Oke, boleh deh. Nanti dia mau cobain deh. Oke. Mau minta air dulu kali ya? Boleh. Boleh. Oke, thank you. Saya atau Bunda nih yang mau tuang nih? Saya aja kali ya? Iya. Mandiri. Nah, Kak Dea, madu lemon ini sangat bermanfaat. Madu lemon ini merupakan produk unggulan loh yang berbahan dasar madu dan ekstrak buah lemon. Nah, manfaatnya banyak banget. Satu, selain untuk meningkatkan sistem imunitas, dia juga bagus untuk meningkatkan stamina, kemudian sumber vitamin dan mineral. Tak lupa juga ini untuk menghalau bakteri dan jamur. Nah, salah satu yang membuat Kak Dea radang atau batuk itu adalah bakteri dan jamur. Nah, mudah-mudahan setelah minum ini, jamur-jamur itu hilang. Atau Amin. batuknya Kak Dea nanti sembuh. Amin. Oke, thanks buat teman-teman yang masih stay tune sama kita. Jadi, Dea dan tim udah menyiapkan beberapa artikel nih, Bun. Dan nanti Bunda bisa memberikan beberapa tanggapannya. Oke. Oke, dan dia mau sulap sedikit. Nanti kalau dia tepuk, ganti layarnya, oke? Ih, keren. Lagi. Iya. Oke, sekali lagi. Oke, dia bacain ya. Punya ilmu apa sih kalau bisa sulap? Ilmu ada orang di balik layar soalnya. Oke, dia bacain dulu ya, Bun. Oke, Kak. Tak kuat menanggung beban ekonomi, satu keluarga tewas bunuh diri dengan menghirup asap beracun. Ini tertanggal 23 Mei 2022. Waduh. Berarti sekitar 3-4 bulan yang lalu, Bun. Betul. Masih baru Masih ya? hot ya. Gimana nih, Bun? Tanggapan Bunda sama keluarga yang tewas bunuh diri karena alasan ekonomi. Iya, sebelumnya cukup prihatin ya dengan peristiwa-peristiwa semacam ini. Semakin lama semakin banyak ya, semakin miris gitu ya. Kompleksitas urusan keluarga gitu ya, atau masalah-masalah keluarga semakin bervariatif. Salah satunya ya seperti ini. Bicara ekonomi itu juga nggak lepas dari pendidikan sih, Kak ya. Iya. Kalau kita bicara masalah, pasti Allah punya solusinya. Iya, Ketika pasti. Allah memberi ujian, memberi masalah, pasti Pasti Allah ada jalan menyediakan keluar. solusi atau jalan keluar, betul. Nah, persoalannya adalah sejauh mana kita mengimani tentang fitrah atau kebaikan kita itu tadi ya. Makanya kembali lagi Syoli Fitrah ingin mengajak para ayah bunda dan calon ayah bunda ini untuk kembali kepada iman dan spiritual. Nah, terkait dengan beban ekonomi, semua manusia pasti punya beban ya. Bahkan Islam turun itu juga dengan membawa beban gitu. Hanya kita terbebani atau tidak gitu. Nah, beban ini sebenarnya persoalan yang sangat normal, semua orang pasti mengalami, tinggal bagaimana kita menanggulanginya atau mengatasinya. Nah, ketika orang bersumbu pendek akhirnya melakukan hal-hal seperti ini sampai bunuh diri dan mengajak anggota keluarganya, tentu kita sangat prihatin ya. Nah, biasanya persoalan-persoalan ini adalah rendahnya pengetahuan, bukan berarti kita merendahkan ya, tapi kurangnya orang-orang yang memahami. Barangkali ini PR Syoli Fitrah juga, bagaimana kami mendampingi
orang tua agar kuat dan mau struggle gitu ya, mau berjuang dalam mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Nah, terkait kasus ini tentu saja harus kita gali, harus kita cari akar masalahnya di mana. Nah, salah satunya adalah biasanya orang tua tidak kenal diri gitu loh, tidak mengenal dirinya atau potensi kebaikannya terlebih dahulu, sehingga seringkali sumbu pendek gitu ya, atau shortcut gitu ya, mengambil jalan pintas. Nah, kalau kita mengenal diri, insya Allah kita juga akan mengenal Tuhan gitu ya, akan mengenal bagaimana cara mencari solusinya. Nah, oleh sebab itu kami mengajak kalau nanti orang tua ingin belajar, yuk kita kenali diri dulu lah. Kenali diri, kenali Tuhan kita, kenali kitab kita, kembali kepada iman dan spiritual. Tapi iman dan spiritual memang tidak langsung menjawab persoalan ekonomi ya Kak ya. Tapi dari persoalan ekonomi, berangkat dari permasalahan yang kita punya itu, ketika kita mengembalikan kepada iman dan Islam, kepada spiritualisme kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah juga memberi solusinya. Jadi mari ayah bunda kembali kepada keluarga, kembali kepada nilai-nilai iman dan spiritual kita. Insya Allah Allah menyediakan jalan keluarnya. Salah satunya lewat kegiatan-kegiatan untuk mengeksplorasi diri. Contohnya misalnya bagaimana mengeksplorasi kebaikan atau fitrah bakatnya, fitrah belajarnya, fitrah ayah bundanya. Nah dari situ kan nanti ketika kita menggali ya siapa diri kita, insya Allah dia jadi melihat bahwa dirinya itu punya potensi yang baik gitu, sehingga dia punya solusi yang baik juga, harapannya seperti itu. Oke. Tapi kalau tanggapan Bunda sendiri nih, sebenarnya kan kejadian ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan gitu ya Bun. Betul. Kadang manusia tuh mungkin yakin kalau Allah memberikan kita ujian itu supaya kita sesuai kadar ya. Iya sesuai kadarnya, supaya katanya sih supaya manusianya itu lebih kuat gitu Bun. Yeah. Tapi gimana sih Bun caranya menumbuhkan keyakinan dalam diri manusia itu sendiri kalau setiap masalah itu ada solusinya. Cuman kadang solusinya itu dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya Bun. Jadi ngerasanya kayak ini kenapa sih masalah nggak ada ujungnya, kenapa masalahnya nggak ada solusinya gitu. Yeah. Nah salah satunya sih itulah peran komunitas ya Kak. Peran komunitas atau peran pendidikan-pendidikan di masyarakat gitu ya, baik pendidikan formal maupun non formal. Nah, makanya pentingnya juga pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan non formal. Di situ kita membantu atau mengcover tetangga-tetangga kita minimal ya, ketika mereka ada kesulitan-kesulitan itu mereka adalah garda terdepan untuk menolong masyarakat-masyarakat ekonomi rendah misalnya, atau keluarga-keluarga prasejahtera. Nah, itulah tugas komunitas gitu. Yang kedua adalah kalau dalam terminologi Islam ini juga ada tanggung jawab masjid misalnya ya, tanggung jawab pengurus-pengurus atau pengelola-pengelola lembaga Islam gitu ya, seperti amil zakat, kemudian juga pengurus DKM yang terdekat di lingkungan masyarakat. Nah itu juga mereka harus aware, bukan hanya mengurusi ritual wajib saja, tapi juga bagaimana mengelola infak zakat masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat. Nah, disitulah peran lembaga-lembaga untuk membantu perekonomian keluarga gitu. Nah, sayangnya orang-orang yang memahami ini tuh masih jarang gitu Kak. Makanya tadi saya sebut ilmu parenting, ilmu kemasyarakatan itu adalah jalan sepi gitu. Nah, Sekolah Fitrah ingin mengambil peran di situ. Oke. Ya, semoga terrealisasikan ya, Bu. Ya, amin. Oke, kita langsung beralih ke artikel yang kedua. Ini merasa jadi beban orang tua saya. Pelajar ini nekat gantung diri, tapi alhamdulillah saya belum jangan sampai ada di titik itu. Jangan sampai ya. Nah, ini lebih lama nih, Maret 2021 berarti tahun lalu. Tahun Bun. lalu ya. Oke. Gimana nih menurut Bunda? Sebagai dari sisi orang tua dulu deh, dari sisi orang tua melihat pelajar nekat gantung diri karena merasa dirinya adalah beban buat orang tuanya. Ya, sebagai orang tua saya tentu prihatin dan sedih gitu ya. Tapi kan prihatin dan sedih itu juga nggak cukup gitu. Saya sering juga baca artikel-artikel gitu Kak di platform sebuah platform berbagi ilmu dan pengetahuan. Salah satunya adalah orang-orang yang curhat terkait permasalahan keluarga. Nah, orang-orang yang self harm, melukai diri sendiri, kemudian sampai
pengen eksekusi bunuh diri. Itu banyak sekali bertebaran orang-orang yang curhat seperti itu. Dan banyak pula orang-orang yang survival, orang-orang yang survive gitu ya. Nah, selaku orang tua, pertama kalau saya pribadi ya qadarullah, karena alhamdulillah sudah memiliki ilmunya. Jadi saya sih lebih banyak mengedukasi atau berbagi tentang ilmu-ilmu parenting gitu. Salah satunya mengajak orang tua gitu, tidak mendikte tapi mengajak orang tua untuk menyadari peran sebagai orang tua. Yang pertama, sebagai orang tua jangan memaksa gitu, apalagi memberikan nilai-nilai agama itu lewat dogma atau doktrinasi gitu. Itu sangat dihindari, sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kemudian juga ketika anak itu sudah merasa ada sebuah permasalahan, anak itu tidak seperti biasanya atau murung atau menutup diri, hendaknya juga orang tua mulai alarm ya, mulai pasang alarm, harus sudah mulai mendeteksi gitu bahwa anaknya sedang ada masalah gitu. Jadi sekali lagi saya sebagai orang tua ingin mengajak orang tua di luar sana untuk sadar dan kembali melihat anak-anak kita dari dekat gitu. Melihat bukan hanya dengan panca indera tapi juga melihat dengan hati. Supaya anak-anak kita yang di luar sana ada masalah, itu kembalinya ke kita, ke orang tua gitu. Ceritanya ke kita, curhatnya ke kita sebelum ke orang lain. Tapi nih Bun ya, kalau misalkan tadi Bunda sempat bahas tentang ceritanya ke orang tua, kembalinya ke kita. Tapi kita mungkin banyak rumor yang sudah beredar kalau tidak semua anak itu nyaman berada di lingkungan keluarganya sendiri. Betul. Belum ya. Banyak anak yang masih belum bisa terbuka sama kedua orang tuanya. Akhirnya mereka memendam masalah. Masih beruntung kalau misalkan bisa cerita ke teman dekatnya gitu ya Bun. Betul. Tapi kalau dia lagi ngerasa sendiri, dia benar-benar pressure sendiri, dirasakan sendiri, itu gimana Bun? Ya. Apakah orang tuanya yang harus lebih mendekatkan diri gitu? Ya, yang pertama harus dicari dulu why-nya ya, mengapa gitu. Kita juga tidak bisa berasumsi atau mengambil kesimpulan sendiri. Perlu ada pendekatan-pendekatan, ada metode-metodenya sebenarnya Kak. Ya lewat bercerita, kemudian lewat bertanya gitu. Kalau anak-anak yang sudah dewasa, pendekatannya tentu berbeda dengan anak-anak. Nah, orang dewasa ini kan tidak mau didikte gitu ya. Jadi pendekatannya harus tahu juga kebiasaan, kemudian minatnya anak-anak kita, anak yang suka jalan misalkan, suka hangout. Nah, itu kita coba mensejajarkan posisi kita sebagai teman gitu. Makanya di pendidikan berbasis fitrah itu salah satunya juga nanti peran-peran orang tua itu di berbagai usia, di klasifikasi usia itu berbeda-beda. Ada yang sebagai fasilitator, ada yang sebagai coach dan seterusnya. Nah, kembali lagi tentang bagaimana anak-anak yang seperti ini tidak mau terbuka gitu. Nah, itu dicari dulu sebabnya, kemudian juga melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakter anak atau sesuai dengan hobi anak. Dan jangan lupa juga Kak Via, peran ayah gitu ya. Nah, ini juga menjadi PR juga agar ayah-ayah itu mulai kembali ke rumah atau sadar bahwa anak itu bukan tanggung jawab ibu saja. Ayah itu bukan hanya bertugas mencari nafkah saja gitu, tapi dia juga bertugas sebagai penentu figur ayah, kemudian penentu misi keluarga. Nah, kita ingat ya kisah Nabi Ibrahim itu, beliau adalah penentu misi keluarga. Kemudian ibu adalah eksekutornya. Jadi kalau ayah itu hanya menjadi ATM-nya anak atau ATM-nya keluarga gitu ya, ya patut dipertanyakan gitu. Dan nanti kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban dahulu adalah ayahnya sebenarnya gitu. Jadi kita juga kami juga mengajak, Syu'ul Fitrah juga mengajak untuk para ayah, yuk belajar bareng-bareng, belajar sama-sama gitu. Hari gini banyak kok media-media yang bisa kita gunakan untuk belajar bersama gitu. Jadi kembali lagi, ayah, ayolah punya me time dengan anak gitu. Me time. Ya, sejajarkan posisinya dengan anak. Kalau perlu, ya ayah punya program khusus atau waktu khusus untuk bercanda, untuk olahraga bareng sama anak-anaknya ya. Spare time bareng-bareng. Ya. Oke, itu tadi pembahasan santai sore kita hari ini sama Bu Desi. Tadi kita udah mengenal Syu'ul Fitrah di segmen pertama dan kita juga udah mendengar tanggapan Bu Desi dari permasalahan yang ada di dunia maya ini. Karena dunia itu sebenarnya panggung sandiwara ya Bun. Iya.
Karena kita nggak kekal di sini, kita kekalnya di akhirat. Satu lagi boleh nambahin nggak? Boleh, yang boleh untuk banget. dari sisi pemudanya mungkin ya. Boleh. Ya. Nah, teman-teman yang seumuran Kak Dea gitu ya, teman-teman di sana maupun teman-teman dimanapun berada, yuk mari kita juga mulai membuka diri, kemudian membuka wawasan. Gadget di tangan kita itu jangan hanya untuk game atau untuk nonton film Netflix gitu ya, tapi juga buka ilmu-ilmu tentang parenting gitu. Hari gini banyak banget sumber-sumber ilmu untuk kita mengeksplor diri dan juga mengupgrade diri ya. Untuk persiapan juga sih, Persiapan juga gitu. Dan alhamdulillah Syole Fitra juga sudah sudah membuka diri untuk teman-teman pemuda belajar di Syole Fitra itu lewat program pemagangan itu ya. Nanti boleh cek di Instagramnya, namanya apa Bun? @Syolefitra. Oke, jangan lupa nanti editor diedit ya. Oke, itu tadi closing statementnya dari Bunda Desi. Sekali lagi terima kasih buat Bunda Desi udah meluangkan waktunya buat datang ke Positif, podcast Sore Inspiratif, dan terima kasih juga atas ilmunya dan penjelasannya tadi udah keren banget. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman ayah bunda yang ada di rumah. Dan buat teman-teman ayah bunda yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa juga banyak ya Bun ya notisnya. Jangan lupa cek official Instagram dari Syul Fitra. @Syulfitra. Oke, terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thanks for watching. warahmatullahi wabarakatuh.